Kenapa sih kita suka banget terjebak logika mistika? Pernah nggak sih kamu merasa kalau hidup ini isinya cuma nasib, kutukan, atau sesuatu yang sudah dari sananya? Kita sering banget menyalahkan keadaan atau hal-hal yang nggak kelihatan saat rencana kita gagal. Tanpa kita sadar, cara berpikir begini bikin kita jadi pasif. Kita berhenti mencari sebab akibat yang nyata, dan akhirnya cuma bisa pasrah tanpa usaha yang jelas. Di psikologi, ini mirip dengan external locus of control, di mana kita merasa kendali hidup itu ada di luar diri kita. Padahal, Islam mengajarkan kita untuk selalu introspeksi diri dan melihat hubungan antara usaha kita dengan apa yang terjadi, bukan cuma nunggu keajaiban tanpa gerak. Dulu, tokoh seperti Tan Malaka melihat masyarakat kita sering banget terjebak dalam apa yang dia sebut logika mistika. Maksudnya bukan cuma soal dukun atau klinik ya, tapi kebiasaan menerima sesuatu tanpa bukti atau alasan yang masuk akal. Wah, piring pecah, pasti mau ada sial nih. Padahal mungkin kitalah yang kurang hati-hati. Secara psikologis, manusia memang cenderung mencari pola untuk menenangkan rasa cemas. Tapi kalau pola yang diambil itu nggak logis, kita malah jadi sulit maju. Di sini pentingnya kita punya kejernihan hati dan pikiran untuk membedakan mana yang merupakan ujian dari Allah dan mana yang sebenarnya adalah dampak dari kelalaian kita sendiri. Sebenarnya, Islam itu sangat menghargai akal. Kita diminta untuk memperhatikan alam, belajar dari sejarah, dan berpikir mendalam. Tapi, ada jebakan lain kalau kita terlalu ekstrim ke arah sebaliknya, yaitu materialisme. Materialisme ini menganggap kalau yang nyata itu cuma yang bisa dipegang dan dilihat mata saja. Semua hal di dunia ini hanyalah susunan materi dan reaksi kimia. Kalau kita pakai cara pandang ini, nilai keikhlasan, ketulusan, bahkan rasa syukur jadi nggak ada artinya, karena dianggap cuma produk otak doang. Padahal, hidup kita itu jauh lebih kaya dari sekadar apa yang terlihat secara fisik. Coba deh kita pikirin, saat kita merasa tenang setelah curhat sama Allah dalam kesunyian malam, apakah itu bisa diukur di laboratorium? Gak bisa kan? Tapi rasanya itu nyata banget di dalam hati. Nah, disinilah titik tengahnya. Kita nggak boleh terjebak mistis yang bikin bodoh. Tapi jangan juga jadi orang yang kaku dan cuma percaya sama benda mati. Menjaga diri dari dua ekstrim ini adalah bentuk kesehatan mental yang hakiki. Kita menggunakan akal untuk bekerja dan berusaha, tapi kita simpan keimanan di hati untuk memberi makna pada setiap langkah yang kita ambil. Seringkali kita merasa capek bukan karena bebannya yang berat, tapi karena hati kita yang gak sinkron sama pikiran. Kita pengen sukses secara materi, tapi kita lupa kalau ketenangan itu datangnya dari rasa cukup atau syukur. Tanpa kita sadari, kita sering jadi komunis spiritual, ngakunya muslim, tapi cara berpikir kita sehari-hari cuma fokus pada materi dan persaingan duniawi saja. Kita lupa melibatkan Allah dalam setiap rencana kecil kita. Padahal, Islam mengajak kita untuk melihat dunia ini sebagai sarana, bukan tujuan akhir yang bikin kita stres setengah mati. Kita lupa melibatkan Allah dalam setiap rencana kecil kita. Padahal, Islam mengajak kita untuk melihat dunia ini sebagai sarana, bukan tujuan akhir yang bikin kita stres setengah mati. Jadi, yuk kita mulai rapihin lagi cara berpikir kita. Gunakan logika untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan mata, tapi jangan buang nilai-nilai spiritual yang bikin kita tetap punya empati dan rasa ikhlas. Jangan sampai kita cuma jadi robot yang ngejar angka-angka, tapi kehilangan sentuhan manusiawi dan hubungan hati kepada Allah. Ternyata kunci bahagia itu sederhana kok. Pikirannya sehat, usahanya nyata, dan hatinya selalu nyambung sama Sang Pencipta.
Kira-kira di bagian mana nih yang paling sering bikin kamu bingung antara logika dan perasaan?